Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada pagi ini adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan hal ini menjadi perbandingan yang begitu signifikan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tentang perbandingan antara apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan di perjanjian baru dengan apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan di perjanjian lama. Dan rujukan pelayan di perjanjian lama yang diangkat oleh Rasul Paulus adalah Musa dalam pemberian kepada bangsa Israel, yakni hukum Taurat yang daripada Allah. Namun ketika kita melihat bagaimana signifikansi yang terjadi di perjanjian baru, Rasul Paulus menekankan satu hal dalam pelayanan itu, ternyata sumber dari segala sesuatu itu bukan pada diri manusia itu. Tetapi Rasul Paulus menekankan satu hal, bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dapatkah seseorang melakukan pekerjaan Allah? Tidak ada orang yang sanggup melakukan pekerjaan Allah. Karena perihal kerjaan Allah bukan perihal tentang makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman adalah sesuatu hal yang dapat dicapai. Itu adalah pasca kondisi. Orang ketika memiliki uang, ia dapat membelikan makanan. Tetapi bukan demikian halnya tentang kerajaan Allah. Tetapi ketika kita melihat tentang peristiwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka kita semakin mengerti satu hal perihal tentang kerajaan Allah. Begitu dalamnya, bahkan ketika muatan kata-kata dinyatakan, masih ada hal yang tersembunyi yang kita harus angkat dari apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus ketika ia melakukan perumpamaan perihal tentang kerajaan Allah. Kini saudaraku yang terkasih, keyakinan yang benarlah yang menghantarkan seseorang kepada pelayanan yang benar. Ketika seseorang meyakini Allah adalah pemelihara hidupnya dan perihal tentang kesanggupan itu adalah pekerjaan Allah, maka disinilah letak syukur setiap pelayan dalam keberadaannya. Rasul Paulus berkata, kami tidak perlu menuliskan surat sebagaimana orang-orang menyatakan bahwa bagaimana mereka sangat bersuka cita, memuji-muji orang yang berbuat baik kepada mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa surat kami adalah kamu semua yang kami layani, yang dituliskan bukan pada loh batu, tetapi yang dituliskan dalam hati. Sehingga kita semakin melihat satu hal, bahwa ketika jemaat-jemaat Tuhan semakin menunjukkan identitas mereka dengan baik, rangkaian pelayanan mereka dengan luar biasa, dan setiap pengabdian yang mereka lakukan adalah serta-merta karena mereka takut kepada Tuhan dan meneladani prinsip yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka kita berkata satu hal, itulah surat yang benar-benar hidup. Jika kita menuliskan suatu surat, itu dapat dilihat oleh orang banyak dan mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Tetapi ketika seseorang melihat keberadaan kita, bagaimana cara kita bekerja, maka itulah surat yang hidup dan nyata. Dan itulah para jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kita harus mengerti satu hal, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jalan kepada Bapa adalah Kristus. Jalan untuk keselamatan ada Yesus Kristus. Sehingga inilah keyakinan kita yang sungguh-sungguh itu. Yakinlah senantiasa kepada Kristus. Dan nyatakanlah kepada dunia ini bahwa kamu adalah orang-orang yang telah ditebus itu. Dan jadilah surat-surat yang hidup itu yang telah diterukir di dalam hati
dan nyatakan itu dimanapun saudara bekerja, melayani, karena pekerjaan dan pelayanan itu adalah untuk kerajaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah menguatkan kami dalam pemahaman yang berasal dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami adalah surat yang hidup yang telah menerima segala rangkaian pelayanan kerajaan Bapa lewat pemberitaan firman. Tuhan, mampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang hidup, yang menyatakan kerajaan-Mu di tempat kami berada, dan apapun yang boleh kami kerjakan, karena itu adalah pemberian dari Bapa. Tolong Tuhan kuatkan kami dan nyatakanlah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.